Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Dwi Agung Bilianto, biasa dipanggil Agung. Di sini saya dari kelas IF 2C pagi. Di sini saya akan membuat video tentang asesmen akhir semester untuk jaringan komputer, khususnya untuk yang praktikum. Oke, yang pertama itu soal praktikum di sini kita perlu membangun jaringan kecil berbasis IPv4 dan IPv6. Kita perlu membangun satu router, 2 switch, 2 komputer, 1 komputer, dan 1 server. Nah, pertama itu satu router. Di sini bebas menggunakan apa saja. Saya menggunakan 4321. Selanjutnya kita perlu 2 switch Cisco dengan nama SPAdmin dan SP server. Kita taruh saja switchnya dulu. Terus saya menggunakan 2960. Untuk namanya itu nanti saja. Selanjutnya kita perlu 2 komputer pada jaringan administrasi. Di sini saja kita letakkan 2 komputer. Selanjutnya kita perlu 1 komputer administrator dan 1 server. Oke, ini 1 PC administrator, sini 1 server. Karena sudah dibuat semuanya, sini sudah semuanya. Jadi kita hubungkan dengan kabel atau straight through supaya ini terhubung ya. Jadi kita gunakan ke gigabit Ethernet 1 sini. Sini gigabit Ethernet 001 kita hubungkan ke gigabit Ethernet 1. Nah, untuk switchnya juga ke PC yaitu Fast Ethernet 1 ke Fast Ethernet 0. Ini Fast Ethernet 2 ke Fast Ethernet 0. Di sini Fast Ethernet 1 ke Fast Ethernet 0. Fast Ethernet 2 ke Fast Ethernet 0. Nah, di sini masih merah. Ini artinya kita belum mengkonfigurasi untuk ini belum terhubung. Jadi, kembali ke PDF tadi. Di sini tugas pertama kita yaitu konfigurasi dasar perangkat, yaitu melakukan konfigurasi pada router R1 dengan ketentuan sebagai berikut. Oke. Ini kita masuk ke CLI. Ini no saja. Oke. Kita masuk ke PDF tadi. Nah, selanjutnya kita perlu ke enable. Selanjutnya kita perlu mengubah hostname menjadi R1 yaitu dengan hostname R1. Nah, di sini sudah kubah. Selanjutnya kita nonaktifkan DNS lookup. Oke. Itu dengan IP domain. Oke. Selanjutnya kita perlu memberikan password privilege exec berupa kelas yaitu dengan cara class. Oke. Selanjutnya kita perlu memberikan password konsol berupa Cisco. Masuk ke konsol. Nah, password Cisco. Login dan exit. Oke. Selanjutnya kita perlu memberikan password VTY berupa Cisco. Masuk ke line VTY Report. Nah, masukkan password Cisco, kemudian login dan exit. Oke, selanjutnya kita perlu mengenkripsi seluruh password yaitu dengan menggunakan service password encryption. Oke. Nah, sudah. Selanjutnya kita perlu menyimpan konfigurasi ke startup config. Dulu. Nah, di sini baru kita bukan copy startup. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu kita perlu mengkonfigurasi interface router yaitu konfigurasi interface G00 dan G01 sesuai tabel pengelamatan baik menggunakan IPv4 maupun IPv6. Tapi sebelumnya kita perlu mengaktifkan kemampuan routing IPv6 pada router yaitu dengan menggunakan masuk ke terminal dulu. Nah, baru IPv6. Nah, ini untuk mengaktifkan kemampuan routing IPv6 pada router. Oke, sudah. Selanjutnya kita config lagi untuk G00 ya dulu. Masuk ke interface G00. Masukkan IP address-nya yaitu 92 10 1 karena sampai address-nya 24 jadi kita gunakan 255 dan 0. Oke. Oh, maaf. Nah, kita masukkan juga alamat IPv6-nya yaitu 10
dan 1/4. Nah, oke. Jangan lupa di shutdown agar sistemnya terus berjalan. Dan exit. Oke, kita masuk lagi ke interface di 001. Kita setting juga setup lagi IP address-nya 2 address-nya 24, jadi kita gunakan seperti tadi lagi. Nah, oke. Kita setting lagi namanya yaitu oke, jangan lupa masuk ke media. Lalu selanjutnya kita perlu mengkonfigurasi switch. Oke, pertama kita perlu mengubah hostname switch, kemudian konfigurasi alamat IP. Kita masuk ke CLI dan tekan enter saja. Nah, ini kita masukkan hostname SW. Nah, di sini namanya sudah berubah menjadi SW admin. Selanjutnya kita perlu konfigurasi VLAN 1, yaitu dimana interface VLAN 1. Kita masukkan IP address 2.168.10.2. Karena subnetnya 24, jadi kita masukkan 2.4.2.4. Kurang lebih sama seperti tadi. Di sini ada default gateway-nya juga, jadi kita masukkan kita exit, kita masukkan IP default gateway-nya. Oke, nah kalau sudah kita share dulu. Selanjutnya kita perlu setup yang SW servernya, yaitu yang switch kedua yang ini. Oke, masuk ke CLI, ntar lagi seperti tadi. Nah, tidur. Nah, kembali ke video tadi. Oke, sini namanya kita terus terusnya SW. Selanjutnya kita konfigur lagi interface, itu satu IP address 2.168.20. Oke, masuk ke episode 4, jadi kita gunakan 2005 sama seperti tadi. Kita masukkan juga default gateway-nya yaitu 192.168.1. Maaf. Oh. Satu dulu, kemudian oke, nah baru di sini shutdown, kemudian exit, lalu baru di sini kita default gateway 2.8.10. Nah, sudah. Exit, lalu kita copy. Oke, nah selanjutnya kita perlu men-setup konfigurasi end device dan server. Oke, jadi kita masuk ke end device-nya yaitu yang PC tadi. Kita masuk ke IP configuration. Oke, ke PDF tadi lagi. Nah, isinya.
Oke. Sini untuk IP-nya itu 192.168.10.10. Oke, untuk default gateway-nya yaitu 192, maaf, default-nya itu 192.168.10.10. Nah, di sini untuk IPv6 configuration-nya itu yaitu SLAAC yang seharusnya kita aktifkan yang otomatis ini. Nah, di sini karena tadi sudah mengaktifkan IPv6 unique cache routing dan sudah dihubungkan dengan kabel, jadi ini otomatis akan langsung terisi, Bapak. Oke, selanjutnya masuk ke PC1, masuk ke IP configuration lagi, kembali ke PDF tadi. Nah, lanjut lagi. 2, 1, 8, 10, 11. Oke, sini udah langsung terisi. Full gateway-nya kurang lebih sama seperti tadi. Ini IPv6-nya SLAAC juga, jadi kita automatickan, semua otomatis tergenerate. Oke, selanjutnya kita perlu ke PC server. PC yang ini, PC server, kita masuk ke IP configuration, balik ke PDF tadi, 2, oke, 2, 8, 20, oke. Selanjutnya untuk default gateway-nya itu 192. Ini juga kita aktifkan automatic karena di sini SLAAC. Nah, di sini otomatis generate juga. Oke, selanjutnya yaitu kita perlu men-setup servernya, yaitu config. Desktop, kita masuk ke configuration. Selanjutnya itu server. Oke, kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.20.100. Sini terisi juga, sudah terisi. Kita perlu masukkan default gateway-nya yaitu 192.8.21. Nah, di sini kita perlu masukkan IPv6-nya yaitu 1 DB8 20 100. Oke, karena sudah, selanjutnya yang kita perlukan yaitu sudah konfigurasi atau PC yang sudah aktifkan layanan HTTP pada server. Oke, untuk mengaktifkan layanan HTTP pada server kita perlu masuk ke service yaitu HTTP. Ini untuk tombol aktifnya sudah aktif. Selanjutnya kita perlu mengaktifkan layanan DNS. Masuk ke layanan DNS itu ada di sini, DNS. Nah, ini layanan DNS-nya. Aktifkan layanan DNS. Nah, untuk mengaktifkan itu kita perlu menekan yang kiri ini. Selanjutnya kita perlu membuat DNS record dengan nama www. Oke, untuk IP-nya itu 92 20 100. Nah, oke, sudah dibuat dan ini sudah aktif juga. Selanjutnya yang kita perlukan itu melakukan pengujian, yaitu lakukan pengujian berikut pada PC admin 1. Oke, lagi, PC admin 1, kita pin ke 2, 10, 1. Nah, sini sudah berhasil. Oke, 4-4-nya terjawab. Kita pin lagi ke 192, 188, 21. Oke, nah sudah terjawab juga. Oke, keempatnya sudah terjawab. Ke 2, 8, 20, 100. Oke, nah sini request timeout 1, kemudian dilanjutkan dengan reply yaitu 3, atau terjawab 3. Selanjutnya kita perlu pin ke IPv6-nya yaitu 1. Oke, di sini tidak terjawab 1. Dia tidak terjawab juga 2. Sebenarnya tidak terjawab semua.
sepertinya tidak terjawab semua. Nah, betul. Oke, jadi di sini tidak terjawab sama sekali. Nanti kita masuk ke web server, web browser, kemudian ketik, kemudian akses web perusahaan lokal. Oke. Nah, di sini tidak masuk ya teman-teman. Nah, sepertinya untuk PDF ini itu kurang untuk mengkonfig di bagian sini teman-teman, karena di sini saya sudah melakukan searching juga. Di bagian ini tuh kesalahannya ada di IP configuration ini. Di sini untuk IPv6-nya itu kita perlu default itunya yaitu 21, 8, 21. Nah, selanjutnya itu juga perlu dikonfig di bagian sini yang PC1. Bagian di IP configuration itu DNS-nya tidak boleh kosong, DNS-nya 192, 8, 100. Nah, di situ baru di sini, setelah itu baru di sini kita bisa memping BB tadi. Nah, kan sudah terjawab. Untuk web browsernya juga seharusnya sudah bisa. Ya, kurang lebih seperti itu dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.